Halo, selamat datang di channel Daun Bercerita, channel yang akan menyajikan kisah inspiratif tentang kehidupan. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke ceritanya. Istriku selingkuh dengan anakku. Aku, Rudy, seorang pria berusia 45 tahun, telah membangun rumah tangga selama lebih dari 2 dekade bersama istriku, Wati. Kami dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ardi, yang kini berusia 23 tahun. Selama ini, aku percaya bahwa rumah tanggaku baik-baik saja. Namun semua berubah ketika aku mulai merasakan ada yang berbeda dalam sikap Wati dan Ardi. Awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai paranoia. Wati mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama Ardi, berbicara dengan suara pelan saat aku ada di rumah, bahkan kerap kali mereka berdua pergi tanpa mengajakku. Aku mencoba mengabaikan semua itu, berpikir bahwa mungkin aku hanya terlalu sibuk bekerja hingga merasa terabaikan. Hingga suatu hari, kecurigaanku semakin menjadi-jadi ketika aku pulang lebih awal dari biasanya. Rumah sepi, dan aku mendengar suara pelan dari dalam kamar Ardi. Hatiku berdebar kencang. Dengan langkah ragu, aku mendorong pintu yang tak terkunci. Saat itu juga, dunia seakan runtuh di hadapanku. Di sana, di atas tempat tidur anakku sendiri, aku melihat istriku dan anakku dalam posisi yang tak pantas. Wati menjerit kaget, sementara Ardi hanya bisa terdiam dengan wajah penuh ketakutan. Tubuhku gemetar, tak percaya dengan apa yang kulihat. Apa-apaan ini? Suaraku bergetar, penuh amarah dan kesedihan. Wati buru-buru menarik selimut, air matanya mengalir. Rudy, aku bisa jelaskan. Jelaskan? Apa yang bisa kau jelaskan setelah aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri? Ardi menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Ayah, maafkan aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku tertawa getir, tak percaya dengan absurditas semua ini. Kau anakku, kau seharusnya menghormati ibumu, bukan? Bukan seperti ini. Wati menangis terisak. Aku tidak bisa menahannya, Rudy. Aku merasa kesepian. Kau selalu sibuk dengan pekerjaan. Ardi ada di sana, dia mengerti aku. Aku menggeleng, merasa mual dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kau istriku, kau seharusnya berbicara padaku jika merasa kesepian, bukan mencari pelarian pada anak kita sendiri. Hening. Hanya suara tangisan Wati yang terdengar di kamar itu. Aku mundur selangkah, merasa tak bisa bernapas. Aku tak bisa tinggal di rumah ini lagi. Aku berbalik, meninggalkan mereka dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Di luar, malam terasa begitu dingin. Aku melangkah tanpa arah, berusaha memahami bagaimana kehidupan yang kubangun selama puluhan tahun bisa hancur dalam sekejap. Ternyata, luka terdalam bukanlah dari pengkhianatan biasa, tapi dari mereka yang seharusnya menjadi tempatku bersandar. Berikut kelanjutan cerita, istriku selingkuh dengan anakku. Aku berjalan tanpa tujuan malam itu, mencoba mengumpulkan kepingan hatiku yang telah hancur. Udara dingin menusuk kulitku, tapi rasanya tak sebanding dengan rasa sakit yang mencabik jiwaku. Rumah yang selama ini kuanggap sebagai tempat berlindung, kini tak lebih dari sarang pengkhianatan. Tanpa sadar, langkahku membawaku ke sebuah taman kecil di ujung kota. Aku duduk di bangku kayu, menatap langit malam yang kelam. Aku mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Aku bukan suami yang sempurna, aku tahu itu. Aku sering sibuk bekerja, mencari nafkah demi mereka. Tapi apakah itu alasan yang cukup bagi Wati untuk mengkhianatiku dengan anak kami sendiri? Pikiranku berputar tanpa henti. Ardi, anak yang kubesarkan dengan penuh cinta, yang kuberi pendidikan terbaik, yang kupeluk setiap kali dia menangis saat kecil, mengkhianatiku dengan cara paling menjijikkan. Aku tak bisa menerima ini. Tiba-tiba, ponselku bergetar di saku. Aku mengeluarkannya dengan tangan gemetar, melihat nama Wati tertera di layar. Aku tak ingin mengangkatnya, tapi entah kenapa jari-jariku bergerak sendiri. Rudy, tolong pulang, suara Wati terdengar serak, penuh tangis. Aku mendengus sinis. Untuk apa? Agar aku bisa melihat kalian berdua lagi? Aku sudah cukup muak. Aku mengerti kalau kau membenciku, tapi setidaknya dengarkan aku sekali saja. Aku diam, lalu menghela napas panjang. Baiklah. Aku akan pulang, tapi bukan untuk mendengar alasan konyolmu. Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya. Saat aku rumah, suasana lebih dingin dari biasanya. Wati duduk di sofa dengan mata bengkak, sementara Ardi berdiri tak jauh darinya, wajahnya tertunduk.
Jelaskan. Aku menyilangkan tangan di dada, menatap mereka dengan penuh kebencian. Wati mengusap air matanya. Aku tahu ini tak termaafkan. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tak pernah berniat melukai perasaanmu. Aku tertawa getir. Tak berniat? Lalu apa yang kau lakukan itu? Kau sadar, Wati? Kau bukan hanya menghancurkan pernikahan kita, tapi juga merusak hubungan ayah dan anak. Ardi mengangkat wajahnya, suaranya lirih. Ayah, aku juga tak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku mencintai ibu, tapi aku tak pernah berniat mengkhianatimu. Tanganku mengepal. Ingin rasanya aku menghantam wajahnya, tapi aku menahan diri. Kalian sakit. Kalian berdua telah melewati batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar. Aku tidak peduli lagi. Aku akan menceraikanmu, Wati. Dan kau, Ardi, kau bukan anakku lagi. Wati menangis semakin keras, sementara Ardi terlihat hancur. Tapi aku tak peduli. Aku berjalan ke kamar, mengemasi barang-barangku. Aku tak bisa lagi tinggal di rumah ini. Tempat ini bukan lagi rumahku. Malam itu, aku pergi, meninggalkan mereka dengan dosa yang mereka ciptakan sendiri. Aku tak tahu kemana aku harus melangkah, tapi yang pasti, aku harus menjauh dari mereka. Mungkin waktu akan menyembuhkan lukaku atau mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan pernah memaafkan mereka. Istriku selingkuh dengan anakku, bagian 3. Aku menginjak pedal gas dalam-dalam, meninggalkan rumah yang selama ini kuanggap sebagai surga. Kini, rumah itu lebih pantas disebut neraka. Hujan mulai turun, menambah dramatis suasana hatiku yang sudah kacau balau. Aku tak peduli kemana tujuanku. Yang ku tahu, aku harus menjauh. Aku tiba di sebuah motel pinggir kota, menyewa kamar seadanya. Duduk di tepi ranjang, aku mengeluarkan ponsel membuka galeri. Foto-foto kebahagiaan kami dulu terpampang jelas. Momen saat Ardi masih kecil, saat ulang tahun pernikahan kami, perjalanan liburan yang pernah begitu membahagiakan. Kini, semuanya terasa seperti kebohongan. Amarahku memuncak. Aku melempar ponsel itu ke dinding, membuatnya pecah berkeping-keping. Nafasku memburu, dadaku naik turun. Aku tak bisa tinggal diam. Aku tak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku mengeluarkan sebatang rokok, hal yang sudah lama kutinggalkan, dan menyalakannya. Aku menatap keluar jendela memikirkan balas dendam. Aku ingin mereka merasakan sakit yang sama. Pagi berikutnya aku kembali ke rumah. Aku tak mengetuk pintu, langsung masuk dengan langkah penuh emosi. Wati dan Ardi sedang duduk di meja makan. Wajah mereka muram. Saat melihatku, Wati langsung berdiri. "Rudy, kamu kembali," katanya dengan suara bergetar. Aku mendekat, tatapanku tajam menusuk. "Ya, tapi bukan untuk memaafkan kalian." Aku menarik kursi, duduk di depan mereka. Ardi menundukkan kepala, tak berani menatapku. "Kalian pikir ini akan selesai begitu saja?" Suaraku pelan tapi berbahaya. Wati menggigit bibirnya. "Aku tahu aku salah, aku siap menebusnya, Rudy. Aku akan lakukan apapun." Aku tertawa sinis. "Apapun? Baik." Aku mencondongkan tubuh ke depan. "Kau akan menandatangani surat cerai. Dan kau, Ardi, akan meninggalkan rumah ini selamanya." Ardi mengangkat kepalanya, matanya memerah. "Ayah, tolong! Jangan panggil aku ayah," bentakku, menghantam meja hingga gelas-gelas berjatuhan. "Henning." Wati menangis. "Aku mengerti, aku akan menandatangani surat cerai. Tapi tolong jangan pisahkan aku dari Ardi." Aku menatapnya dengan jijik. "Kau sudah memilih dia daripada aku sejak awal, bukan? Jadi hiduplah dengannya." Aku berdiri, lalu berjalan ke kamar, mengambil dokumen perceraian yang sudah kusiapkan sejak semalam. Aku melemparnya ke meja. "Tanda tangani sekarang," ujarku dingin. Dengan tangan gemetar, Wati mengambil pena dan menuliskan namanya. Setelah selesai, ia menatapku dengan penuh kesedihan. "Apa kau benar-benar tak bisa memaafkanku, Rudy?" tanyanya lirih. Aku mendekat, menatap matanya dalam-dalam. "Maaf? Untuk apa? Untuk kehancuran yang kau buat?" "Tidak, Wati. Aku ingin kau merasakan hidup dalam penyesalan." Aku mengambil dokumen itu lalu berbalik. Sebelum pergi, aku menatap Ardi untuk terakhir kali. "Kau bukan anakku lagi. Kau bukan siapa-siapa bagiku." Aku pergi tanpa menoleh. Saat aku keluar rumah, aku merasa beban berat terangkat dari pundakku. Aku kehilangan segalanya, tapi aku masih punya harga diri. Aku akan membangun hidup baru tanpa mereka. Dan kali ini aku berjanji, mereka akan menyesal telah mengkhianatiku. Istriku selingkuh dengan anakku, bagian 4, balas dendam yang manis. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Marah, sakit hati, dan dendam yang menggelegak di dadaku. Aku kehilangan istri, kehilangan anak, tapi aku tak akan kehilangan harga diriku. Aku berjanji,
Mereka akan menyesal telah menghancurkan hidupku. 1 bulan kemudian, perceraian kami resmi. Aku meninggalkan rumah itu, tapi bukan berarti aku berhenti memantau mereka. Aku punya rencana besar untuk membalas semuanya. Selama bertahun-tahun, aku bekerja keras membangun bisnis sendiri, dan Wati tidak tahu bahwa semua aset rumah, tabungan, bahkan bisnis kecilnya ada di bawah kendaliku. Aku membiarkannya selama ini karena aku mencintainya, tapi sekarang, aku siap mengambil semuanya kembali. Hari itu, aku menghubungi pengacaraku. Saya ingin semua aset yang masih atas nama saya ditarik. Rumah, tabungan, bisnis, semuanya. Buat dia tidak punya apa-apa. Pengacaraku tersenyum. Saya sudah menyiapkan dokumennya. Dalam seminggu, mereka akan diusir dari rumah. Aku menutup telepon, tersenyum dingin. Tunggu saja, Wati. Seminggu kemudian, Wati menjerit panik ketika petugas bank datang, membawa dokumen penyitaan. Apa-apaan ini? Ini rumahku, serunya histeris. Petugas itu tetap tenang. Maaf, Bu, tapi ini rumah atas nama Pak Rudi. Semua aset yang masih terdaftar di bawahnya telah ditarik kembali. Wati berlari meneleponku, dan aku sengaja mengangkatnya. Rudi, apa yang kau lakukan? Aku tidak punya tempat tinggal. Aku terkekeh. Oh, jadi baru sekarang kau peduli tentang aku? Tolong, aku mohon. Suaranya bergetar. Aku akan melakukan apa saja. Aku menyeringai. Apa saja, sudah terlambat, Wati. Nikmati hidupmu bersama Ardi. Aku menutup telepon, membiarkan dia menangis dalam keputusasaan. Ardi mengalami karma. Ardi mencoba bertahan dengan bekerja serabutan. Namun, orang-orang mulai tahu skandalnya. Bisik-bisik muncul di mana-mana. Itu dia anak yang tidur dengan ibunya sendiri. Jijik banget, ya? Ayahnya sendiri yang dikhianati. Ardi tak tahan. Ia mencoba mencari pekerjaan tetap, tapi di mana-mana ia ditolak. Nama baiknya hancur. Tak tahan dengan semua itu, Ardi datang menemuiku di kantorku dengan wajah lusuh dan mata sembab. Ayah, tolong aku. Aku bersandar di kursi, menatapnya tanpa ekspresi. Aku bukan ayahmu. Aku menyesal. Aku bodoh. Aku kehilangan segalanya. Aku menggeleng pelan. Kesalahanmu terlalu besar untuk dimaafkan, Ardi. Hidupmu sekarang adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Ardi menangis. Tapi aku tidak peduli. Aku bangkit menepuk bahunya. Pergi dari sini, dan jangan pernah muncul di depanku lagi. Ia terisak, lalu pergi dengan langkah lemah. Akhir yang manis, aku berdiri di balkon apartemen baruku, menatap matahari tenggelam. Hidupku memang sempat hancur, tapi aku bangkit lebih kuat. Kini aku bebas. Tanpa istri pengkhianat, tanpa anak durhaka, hanya aku dan hidup baru yang lebih baik. Dan mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka dalam penyesalan. Istriku selingkuh dengan anakku, bagian 5, karma itu nyata. Sudah 3 bulan sejak aku meninggalkan Wati dan Ardi. Hidupku jauh lebih baik sekarang. Aku berhasil membangun kembali bisnis yang sempat terganggu oleh urusan rumah tangga, membeli apartemen mewah, dan menikmati kebebasan yang selama ini tak pernah kurasakan. Tapi aku tahu, mereka tidak seberuntung aku. Dari informasi yang kudapat, Wati kini tinggal di rumah kontrakan kecil. Ardi kehilangan pekerjaannya dan mulai terlibat dengan dunia hitam, hutang, judi, dan mungkin narkoba. Mereka hidup dalam keterpurukan, dan aku menikmati setiap detiknya. Sampai suatu malam, sesuatu yang tak kuduga terjadi. Ketukan di pintu. Aku baru saja selesai makan malam ketika suara ketukan terdengar dari pintu apartemenku. Aku membuka pintu, dan di depanku berdiri seseorang yang dulu kupanggil anak. Ardi. Ia terlihat mengenaskan. Wajahnya pucat, matanya cekung, rambutnya berantakan. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh. Dia bukan lagi pria muda yang dulu penuh percaya diri. Ayah, suaranya lemah. Aku menatapnya tajam. Aku bukan ayahmu. Ardi menghela napas panjang, menatapku dengan mata penuh keputusasaan. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu. Tapi tolong ayah, ibu sakit parah. Aku sedikit tersentak, tapi segera menahan ekspresi wajahku. Itu bukan urusanku. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dia terkena kanker stadium akhir, ayah. Kami tidak punya uang untuk berobat. Aku sudah mencoba segalanya, tapi aku gagal. Tolong. Aku mengeraskan rahangku. Perempuan yang dulu mengkhianatiku kini sekarat. Ini mungkin takdir yang memberinya pelajaran. Tapi, aku juga manusia. Pertemuan terakhir. Aku mengunjungi rumah kontrakan mereka. Saat memasuki kamar, aku melihat Wati terbaring di kasur tua. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan rambutnya mulai rontok.
Tatapannya kosong seperti sudah menyerah pada hidup. Saat melihatku, matanya berkaca-kaca. "Rudy," suaranya hampir tak terdengar. Aku diam, berdiri di ambang pintu. "Maafkan aku," bisiknya. "Aku bodoh, aku hancurkan semuanya." Aku menghela napas panjang. "Kau tahu, Wati, aku seharusnya membiarkanmu mati dalam kesedihan. Tapi aku bukan manusia sepertimu." Aku mengambil amplop dari sakuku dan melemparkannya ke meja. "Itu cukup untuk biaya rumah sakitmu, tapi setelah ini, kau bukan siapa-siapa bagiku." Wati menangis, tapi aku tak peduli. Aku berbalik dan pergi, meninggalkan mereka dalam keheningan. Aku tidak memberi mereka kesempatan kedua. Aku hanya memastikan mereka hidup, agar mereka bisa merasakan penyesalan yang lebih lama. Akhir yang sesungguhnya beberapa bulan kemudian, aku menerima kabar bahwa Wati telah meninggal dunia. Ardi, aku tak tahu di mana dia sekarang. Mungkin masih berjuang dalam keterpurukannya. Aku, di sisi lain, menjalani hidupku dengan bahagia. Aku tidak lagi memikirkan mereka. Bagiku, mereka telah mati sejak hari mereka mengkhianatiku. Dan akhirnya, aku benar-benar bebas. Istriku selingkuh dengan anakku, bagian 6, bayangan masa lalu. Hari-hari berlalu, dan aku merasa hidupku semakin tenang. Bisnisku berkembang pesat, aku punya apartemen mewah, dan aku mulai kembali bergaul dengan teman-teman lama yang sempat kutinggalkan karena sibuk dengan rumah tangga yang akhirnya hancur. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Sampai suatu malam, ketika aku sedang duduk di balkon apartemenku sambil menikmati segelas anggur, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku hampir mengabaikannya, tapi entah kenapa aku merasa harus mengangkatnya. "Halo?" Tak ada suara di seberang, hanya napas berat. "Halo? Siapa ini?" Tanyaku lagi, sedikit kesal. Kemudian suara yang membuatku merinding terdengar. "Ayah, ini aku, Ardi." Aku terdiam, jantungku berdetak lebih cepat. Sudah lama aku tidak mendengar suaranya, dan kehadirannya kembali membawa gelombang emosi yang sulit dijelaskan. "Apa yang kau mau?" Tanyaku dingin. Aku ingin bertemu denganmu, Ayah." Suaranya terdengar putus asa. "Aku butuh bantuanmu. Ini soal hidup dan mati." Aku menekan gigi-gigiku, mencoba menahan amarah. "Kau pikir aku masih peduli? Setelah semua yang kau lakukan, setelah kau menghancurkan hidupku? Aku tahu aku pantas dibenci," katanya, suaranya bergetar. "Tapi Ayah, ada seseorang yang ingin membunuhku." Pertemuan yang mengerikan. Aku setuju untuk menemuinya, bukan karena aku peduli, tapi karena aku penasaran. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Saat aku tiba, aku nyaris tidak mengenali Ardi. Dia terlihat lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya pucat, penuh lebam, dan ada luka kecil di sudut bibirnya. Matanya sayu, seperti orang yang sudah kehilangan harapan hidup. Dia menatapku dengan pandangan penuh harapan. "Terima kasih sudah datang, Ayah." "Aku bukan ayahmu," potongku dingin. "Bicara cepat, siapa yang menginginkanmu mati?" Ardi menelan ludah, tangannya gemetar saat memegang cangkir kopinya. "Aku berutang pada orang yang salah, Ayah. Mereka bukan orang biasa. Mereka gangster." Aku menghela napas panjang. "Tentu saja, setelah semua yang kau lakukan, kau tetap menjadi sampah masyarakat." "Ayah, tolong." Suaranya nyaris seperti bisikan. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak ingin mati." Aku menatapnya lama. Anak ini adalah orang yang telah menusukku dari belakang, merusak rumah tanggaku, dan menghancurkan kepercayaanku. Dan sekarang, dia memohon padaku. Bagian dari diriku ingin meninggalkannya, membiarkan karma menyelesaikan pekerjaannya. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Aku menarik napas panjang lalu berkata, "Berapa besar utangmu?" Ardi menunduk, suaranya pelan. 500 juta. Aku tertawa sinis. "Kau pikir aku akan membayar sebanyak itu untuk menyelamatkanmu?" Dia menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku hanya butuh bantuan, Ayah. Aku bisa bekerja dan menggantinya. Aku akan melakukan apa saja." Aku terdiam, menatapnya lama. Lalu aku berkata, "Kita akan ke tempat mereka sekarang." Pertemuan dengan sang mafia. Malam itu, aku membawa Ardi menemui orang-orang yang mengejarnya. Kami tiba di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Begitu masuk, udara terasa menyesakkan. Seorang pria berjas hitam duduk di kursi, dikelilingi oleh beberapa pria berbadan besar yang terlihat seperti pembunuh bayaran. "Jadi ini anakmu?" Pria itu menyeringai. Aku mengangguk tanpa ekspresi. Aku datang untuk menyelesaikan masalahnya. Pria itu tertawa kecil. "Dia berutang besar. Kami tidak hanya ingin uang, tapi juga pelajaran."
Aku menatap tajam. Lepaskan dia, aku akan membayar utangnya. Pria itu mengangkat alis. Kau yakin? 500 juta bukan jumlah kecil. Aku mengeluarkan ponsel, membuka rekeningku, dan menunjukkan bahwa aku bisa membayarnya sekarang juga. Ambil uangnya, dan jangan sentuh dia lagi. Pria itu menatapku lama, lalu tersenyum. Baiklah. Aku mentransfer uangnya, lalu menarik Ardi keluar dari sana sebelum mereka berubah pikiran. Penebusan dosa. Di dalam mobil, Ardi menangis. Ayah, aku tidak pantas menerima ini. Aku menatap jalan di depan. Tidak, kau memang tidak pantas. Tapi aku tidak akan membiarkan darahku sendiri mati seperti anjing di jalanan. Ardi terisak menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. Aku berjanji, aku akan berubah. Aku menghela napas. Jangan buat janji yang tidak bisa kau tepati. Kami tiba di apartemenku. Aku memberikan Ardi kamar kecil di sudut. Aku tidak percaya padanya. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar akan berubah. Tapi untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku melihat ada secercah harapan di matanya. Mungkin ini belum akhir dari semuanya. Atau mungkin ini hanyalah awal dari masalah baru. Istriku selingkuh dengan anakku, bagian 7. Ardi kembali. Aku membiarkan Ardi tinggal di apartemenku, tapi bukan berarti aku sudah memaafkannya. Setiap hari aku mengawasinya, mencari tanda-tanda bahwa dia akan kembali ke kebiasaan buruknya. Awalnya dia tampak berusaha keras untuk berubah. Dia bangun pagi, mencari pekerjaan, bahkan mulai membersihkan apartemen tanpa aku suruh. Tapi aku tetap waspada. Sampai suatu malam, sesuatu yang tak kuduga terjadi. Aku baru pulang dari kantor saat melihat apartemen dalam keadaan gelap. Saat masuk, aku melihat Ardi duduk di sofa, wajahnya tegang. Ada apa? Tanyaku menyalakan lampu. Dia menatapku dengan mata penuh ketakutan. Ayah, aku rasa seseorang mengawasi kita. Aku mengerutkan dahi. Maksudmu? Dia menunjuk ke jendela. Tadi aku merasa ada yang berdiri di luar. Saat aku mendekat, orang itu langsung pergi. Aku menghela napas. Mungkin itu hanya perasaanmu. Ardi menggeleng. Tidak, ayah. Aku yakin. Aku sudah merasakan ini selama beberapa hari. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku berjalan ke jendela, menyingkap tirai dan menatap keluar. Tak ada siapa-siapa. Tapi perasaan aneh mulai menjalari tubuhku. Seseorang sedang mengawasi kami. Dan aku akan mencari tahu siapa. Bayangan dari masa lalu. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai memperhatikan hal-hal aneh. Kadang-kadang aku merasa seperti ada yang mengikutiku saat aku pergi ke kantor. Ardi juga semakin paranoid, sering terbangun di tengah malam dengan napas memburu. Lalu suatu malam semuanya terungkap. Aku sedang duduk di ruang tamu ketika bel apartemen berbunyi. Aku mengintip dari lubang pintu. Seorang pria berdiri di luar, mengenakan jas hitam, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. Aku membuka pintu sedikit. Siapa kau? Dia menyerahkan sebuah amplop kepadaku. Ini pesan untuk Anda. Aku mengambilnya dengan curiga. Dari siapa? Pria itu tersenyum tipis. Dari seseorang yang Anda kenal baik. Kemudian dia berbalik dan pergi begitu saja. Aku membawa amplop itu ke dalam, duduk di sofa, dan membukanya. Di dalamnya ada sebuah foto. Foto Wati. Foto yang diambil setelah dia meninggal. Di belakang foto itu tertulis sebuah pesan dengan tinta merah. Kau pikir semuanya sudah selesai? Ini baru permulaan. Aku merasa darahku membeku. Siapa yang mengirim ini? Apa yang mereka inginkan? Dan yang lebih penting lagi, benarkah Wati sudah mati? Rahasia yang tersembunyi. Aku menatap Ardi, yang juga membaca pesan itu. Wajahnya pucat. Ayah, apa maksudnya ini? Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sendiri kebingungan. Aku ingat betul menghadiri pemakaman Wati. Aku melihat tubuhnya dimasukkan ke dalam peti. Tapi jika dia benar-benar sudah mati, kenapa ada seseorang yang mengirimi foto ini? Aku mengambil ponsel dan menghubungi salah satu kenalanku yang bekerja di rumah sakit tempat Wati dirawat dulu. Halo dok, ini Rudy. Ah Pak Rudy, ada yang bisa saya bantu? Aku menarik napas dalam. Saya ingin bertanya soal Wati, istri saya. Saya ingin memastikan apakah dia benar-benar meninggal di rumah sakit? Dokter itu terdiam beberapa saat lalu berkata, Pak Rudy, sebenarnya ada sesuatu yang belum sempat kami beritahu Anda. Aku mencengkeram ponsel lebih erat. Apa maksudnya? Dokter itu menghela napas. Beberapa jam setelah kami mengumumkan kematiannya, ada seseorang yang datang dan meminta agar tubuhnya segera dibawa. Mereka mengatakan itu atas perintah keluarga. Aku merasa tenggorokanku kering. Siapa yang mengambilnya? Kami tidak tahu pasti, tapi yang jelas itu bukan dari pihak rumah sakit. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar.
Aku menoleh ke Ardi. Ada sesuatu yang tidak beres. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ardi mengangguk pelan. Mungkin semua ini belum berakhir. Mungkin Wati masih hidup. Atau lebih buruk lagi, seseorang sedang bermain dengan kami. Istriku selingkuh dengan anakku, bagian 8. Pencarian dimulai. Setelah menerima informasi mencurigakan dari dokter, aku tahu satu hal. Cerita tentang Wati belum berakhir. Dia mungkin tidak mati seperti yang kubayangkan. Bahkan, bisa jadi dia masih hidup, dan ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan yang aku duga. Aku duduk di sofa, berpikir keras tentang langkah berikutnya. Ardi tampaknya semakin cemas. Matanya yang dulu penuh rasa bersalah, kini dipenuhi ketakutan yang nyata. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ardi, suaranya bergetar. Aku menatapnya dengan serius. Kita harus cari tahu siapa yang mengambil jenazah ibumu dan kenapa mereka melakukannya. Ini lebih dari sekadar kesalahanmu, Ardi. Ini soal hidup dan mati sekarang. Dia mengangguk, terdiam sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya. Aku ingat satu hal. Waktu aku terakhir bertemu dengan ibu di rumah sakit, ada seorang pria yang menunggunya. Dia mengenakan jas hitam, wajahnya seperti bayangan. Ibu tampak mengenalnya, meski dia tak pernah memberitahu siapa dia. Jas hitam. Aku bergumam, teringat pada pria yang memberiku foto beberapa jam lalu. Mungkin itu orang yang sama. Kami berdua duduk diam, mencerna informasi yang baru saja terungkap. Wati, dengan segala kejahatannya, masih punya hubungan dengan seseorang yang sangat berbahaya. Dan mungkin pria itu juga yang mengirim pesan padaku. Apa yang kita lakukan sekarang, Ayah? Ardi bertanya lagi, kali ini lebih tegas, seolah mulai menyadari bahwa ini bukan lagi soal penyesalan atau pembalasan, tetapi tentang bertahan hidup. Pertama, jawabku, kita cari tahu siapa orang itu. Kedua, kita temui dia dan dapatkan jawaban tentang apa yang terjadi dengan ibumu. Ardi mengangguk. Aku akan bantu Ayah. Aku tidak akan lari dari ini. Aku menatapnya lama. Aku sudah tidak tahu apakah dia tulus atau tidak. Tapi aku tahu satu hal. Dia tidak akan pernah benar-benar lepas dari bayang-bayangnya. Dan aku tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Namun, untuk saat ini, aku membutuhkan bantuan. Pencarian dimulai. Kami memulai pencarian kami dengan mengunjungi rumah sakit yang dulu merawat Wati. Petugas rumah sakit masih ingat Wati, meski semua catatan tentang dirinya telah dihapus atau disembunyikan. Namun, melalui beberapa percakapan dengan staf yang bersedia membantu, kami menemukan satu petunjuk, seorang pria bernama Victor, yang diketahui sering mengunjungi Wati selama perawatan terakhirnya. Dia tampaknya selalu muncul setiap kali ada masalah. Kami tidak tahu siapa dia sebenarnya, tapi dia selalu membawa uang dan menyuruh kami menjaga Wati dengan sangat hati-hati, kata seorang perawat yang ingin tetap anonim. Victor. Nama itu terdengar asing, tapi ada sesuatu yang menakutkan dalam caranya berbisik tentang pria ini. Aku merasa ada hubungan yang sangat kuat antara Victor dan Wati. Mungkin bahkan hubungan yang lebih gelap daripada yang aku duga. Kami melanjutkan pencarian kami ke beberapa tempat yang diketahui sering dikunjungi Victor. Salah satunya adalah sebuah kafe kecil di pusat kota yang terlihat biasa saja. Tetapi ketika kami masuk, rasanya seperti berada di dunia yang sangat berbeda. Orang-orang di dalam sana berbicara dengan suara pelan, dan beberapa mata menatap kami dengan waspada. Aku langsung merasakan ketegangan di udara. Ardi dan aku duduk di meja yang jauh dari pintu, berusaha mencatat semua informasi yang bisa kami dapatkan. Tak lama setelah itu, seorang pria berbadan kekar mendekati kami. Victor ingin berbicara dengan kalian, katanya dengan suara berat. Aku menatapnya tajam, lalu berkata, bawa kami ke Victor. Ardi menatapku dengan ragu, namun aku mengabaikannya dan mengikuti pria itu keluar dari kafe menuju sebuah mobil hitam yang terparkir di luar. Kami dibawa ke sebuah gedung yang terisolasi di pinggiran kota. Saat pintu terbuka, seorang pria mengenakan jas hitam berdiri di sana. Itu adalah Victor. Rudy, Ardi, Victor menyapa dengan senyuman sinis. Akhirnya kalian datang juga. Aku tidak membuang waktu untuk basa-basi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Wati? Kenapa kau menyembunyikan kematiannya? Victor tertawa pelan. Kematian Wati hanyalah bagian dari rencanaku. Semua yang terjadi padanya, semuanya ada tujuannya. Aku menatapnya bingung. Apa maksudmu? Victor melangkah mendekat. Kau tahu, Rudy, ada lebih banyak hal yang tak kau ketahui tentang istrimu.
Wati bukan hanya sekadar wanita biasa. Dia terlibat dalam dunia yang sangat berbahaya dan kematiannya adalah bagian dari rencana besar kami. Aku merasa seakan dunia berputar. Dunia berbahaya? Apa maksudmu? Apa yang dia lakukan? Victor tidak menjawab langsung. Jika kau ingin tahu lebih banyak, kau harus membayar harga yang sangat tinggi. Aku merasa darahku mendidih. Kau ingin uang? Atau hidupku? Victor hanya tersenyum. Lebih dari itu, Rudy. Lebih dari itu. Tiba-tiba, ruangan itu terasa semakin gelap, dan aku menyadari bahwa ini bukan hanya tentang Wati atau Ardi. Ini lebih besar. Aku telah terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Dan satu hal yang pasti, kami berada di ujung jurang dan tak ada jalan keluar. Istriku selingkuh dengan anakku, bagian 9, rencana gelap. Victor menatapku dengan senyum penuh arti. Sementara itu, Ardi duduk terdiam di sebelahku. Matanya tak bisa lepas dari Victor. Aku bisa merasakan ketegangan di ruangan itu. Seperti ada sesuatu yang sangat salah. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan atau pengkhianatan keluarga. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Victor? Aku bersikap tegas, meskipun di dalam hatiku ada rasa takut yang mulai menyelimuti. Aku tahu ini bukan lagi soal uang atau kekuasaan, ini soal hidup dan mati. Victor melangkah mundur, memutar tubuhnya dan berjalan menuju meja kayu yang ada di sudut ruangan. Di atas meja itu ada beberapa berkas dan sebuah peta. Setelah membuka salah satu berkas, dia menunjukkan sebuah dokumen kepada kami. Apa yang kalian lihat di sini bukan hanya sekedar surat atau dokumen biasa. Katanya sambil menunjuk dokumen itu. Ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Wati adalah bagian dari organisasi yang sangat kuat, lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Aku menatap dokumen itu. Ada nama-nama yang tidak asing, beberapa di antaranya adalah orang-orang yang kuanggap sahabat, rekan bisnis, dan bahkan beberapa pejabat tinggi. Seketika aku merasa dunia sekitarku mulai runtuh. Jadi Wati terlibat dalam sebuah organisasi kriminal? Tanya Ardi. Suaranya pelan namun penuh ketakutan. Victor tersenyum dingin. Ya, dan kalian baru saja memasuki dunia yang sangat berbahaya. Organisasi ini sudah ada sejak lama, dengan pengaruh yang sangat luas di seluruh dunia. Wati bukan hanya istri Rudy, dia adalah bagian penting dari kelompok ini. Dan kematiannya, atau lebih tepatnya, kemunculannya kembali, adalah bagian dari rencana besar. Aku merasa dunia di sekitarku berputar. Selama ini, aku hanya melihat Wati sebagai istri yang mengkhianatiku. Tapi ternyata, dia menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Apakah dia benar-benar selingkuh dengan Ardi? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Apa yang kau inginkan dariku? Tanyaku dengan suara yang bergetar, meskipun aku berusaha keras untuk tetap tenang. Victor mengangkat bahu dengan santai. Sama seperti yang kuinginkan dari Ardi. Aku ingin kalian bekerja sama dengan kami. Organisasi ini membutuhkan orang-orang yang kuat, yang berani. Dan aku melihat potensi dalam diri kalian. Aku menatap Ardi yang tampak kebingungan. Aku tahu ini bukan lagi soal pilihan moral. Ini soal bertahan hidup. Jika aku menolak, kami berdua bisa mati. Atau bahkan lebih buruk. Dan jika kami menolak, tanya Ardi, suaranya sedikit gemetar namun penuh tekad. Victor tertawa. Kalian tidak punya pilihan, Ardi. Ini bukan soal memilih atau menolak. Ini soal bertahan hidup. Kami bisa memberikan kalian segala yang kalian inginkan. Kekuatan, uang, kendali atas kehidupan orang-orang yang pernah kalian anggap teman. Tapi jika kalian menentang kami, maka kalian akan menjadi musuh. Aku menelan ludah menatap Ardi yang tampaknya mulai meresapi kata-kata Victor. Kami berada di ujung jurang dan tidak ada jalan mundur. Semua yang pernah aku percayai kini dipertanyakan. Apa yang terjadi pada Wati? Tanyaku, kembali mengalihkan perhatian ke masalah utama. Kenapa dia seolah-olah mati dan kemudian hidup kembali? Victor menyandarkan tubuhnya ke dinding, seolah menikmati ketegangan yang ada. Wati tidak mati, dia hanya bersembunyi. Kami mengaturnya sedemikian rupa agar kau percaya dia sudah meninggal. Semua ini adalah bagian dari sebuah rencana yang lebih besar. Kami harus menutupi jejaknya agar tidak ada yang mencurigai kami. Ardi tampak bingung. Tapi mengapa? Kenapa semua ini dilakukan? Victor menatap kami berdua, matanya dingin dan penuh perhitungan. Karena jika orang-orang tahu kekuatan dan pengaruh kami, semuanya akan hancur. Dan Wati, istri kalian Ardi, adalah kunci untuk menguasai segalanya. Kami membutuhkan orang-orang seperti kalian untuk membuat rencana ini berjalan lancar.
Aku merasa terjebak dalam sebuah permainan yang tidak kuinginkan. Semuanya tentang kekuasaan, pengaruh, dan manipulasi. Wati bukan hanya istri yang mengkhianatiku, dia adalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar. Pilihannya adalah hidup atau mati. Setelah percakapan panjang yang penuh ketegangan, Victor memberikan kami ultimatum. Jika kalian ingin hidup, ikutlah dengan kami. Kami bisa menawarkan kalian segala yang kalian impikan. Tapi jika kalian menolak, kalian akan menjadi ancaman. Dan kami tidak ragu untuk menghapus ancaman seperti itu. Aku merasa seluruh tubuhku gemetar. Dunia yang dulu ku kenal kini sudah berubah menjadi mimpi buruk. Namun, ada satu hal yang membuatku masih berpikir. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus mencari jalan keluar dari semuanya ini. Aku tidak akan bekerja untukmu, Victor. Kataku dengan suara yang lebih tegas. Kami tidak terlibat dalam permainanmu. Victor tersenyum. Kau benar-benar berani. Tapi ingat, Rudy, kami selalu memiliki cara untuk membuat orang berubah pikiran. Dia melambaikan tangan, memberi isyarat kepada dua pria besar di belakangnya. Mereka mendekat dan dengan cepat memegang tubuh kami. Tanpa memberi kami kesempatan untuk melawan, mereka mengikat tangan kami dan mendorong kami keluar dari ruangan. Aku tahu ini bukan akhir. Kami mungkin bisa melarikan diri, tapi dunia yang kami masuki ini jauh lebih gelap dari yang bisa kami bayangkan. Ini bukan hanya soal keluarga lagi, ini soal hidup dan mati. Istriku selingkuh dengan anakku, bagian 10, jalan terakhir. Keadaan semakin suram. Aku dan Ardi diikat erat, dibawa keluar dari gedung oleh dua pria besar yang masih mengawasi kami dengan penuh kewaspadaan. Dunia ini terasa semakin sempit dan semua pilihan yang ada tampak mengarah pada satu titik, kematian. Aku tahu jika kami tetap melawan, itu berarti akhir yang tak terelakkan. Tapi dalam hati, aku masih berharap ada jalan keluar. Entah bagaimana, aku masih berharap ada seberkas cahaya yang bisa kami raih. Kami dibawa ke mobil hitam lagi. Kali ini lebih jauh ke dalam kota, ke sebuah lokasi yang tampak seperti markas tersembunyi dari organisasi ini. Selama perjalanan, aku dan Ardi hanya saling menatap, tidak ada kata-kata yang keluar. Semua yang pernah kami percayai telah hilang, tergerus oleh kenyataan pahit ini. Saat tiba di markas itu, Victor menunggu kami. Senyumannya yang dingin seperti sembilu menusuk. Ini adalah titik tak kembali, Rudy. Kau sudah memilih jalur yang salah. Sekarang pilihannya adalah hidup di bawah kendali kami, atau semuanya berakhir di sini. Aku merasakan keputusasaan yang mendalam, tetapi di saat yang sama, ada satu perasaan yang tumbuh di dalam diriku. Keinginan untuk melindungi Ardi, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan diriku sendiri. Ardi, kataku pelan, hampir berbisik. Jangan ikut dengan mereka. Ini mungkin akhir dari kita, tapi jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam dunia ini. Ardi menatapku dengan mata yang penuh air mata. Ayah, aku. Suaranya terputus. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu seolah terhenti di tenggorokannya. Aku tahu, dia merasa bingung dan patah hati seperti aku. Tapi aku bisa melihatnya. Ada ketegasan baru di mata Ardi. Bukan karena dia takut, tapi karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Aku tidak ingin meninggalkan dunia ini dengan kesalahan terakhir. Aku ingin Ardi tahu bahwa dia masih bisa memilih jalan yang benar, meski begitu gelap. Victor mendekat, tersenyum dengan kebanggaan. Kalian berdua sudah berada dalam genggaman kami. Tidak ada yang bisa kalian lakukan sekarang. Namun sebelum Victor bisa melanjutkan kata-katanya, Ardi, dengan kekuatan yang aku belum pernah lihat sebelumnya, meronta dan berhasil melepaskan diri dari ikatan tangan yang mengikatnya. Kau salah, Victor, kata Ardi dengan suara yang penuh keberanian. Kami masih punya pilihan. Kami masih bisa bertarung untuk hidup kami. Victor terkejut, namun senyumnya tetap dingin. Jadi, kalian memilih untuk melawan? Kalian benar-benar yakin akan keputusan itu? Aku menatap Ardi, merasa kebingungan dalam hatiku. Tapi ada hal yang lebih kuat daripada kebingunganku. Harapan. Harapan bahwa Ardi masih bisa menjadi orang yang baik, meskipun begitu banyak hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. Aku mengangguk pelan, meskipun aku tahu itu bukan keputusan yang mudah. Kami memilih untuk hidup dengan cara kami sendiri. Kami tidak akan menjadi bagian dari permainanmu, Victor. Victor menghela napas panjang. Kalian akan menyesal. Tetapi sebelum dia bisa memberikan perintah lebih lanjut, aku merasakan sebuah getaran kuat di dalam diriku. Itu adalah dorongan terakhir untuk bertahan hidup, untuk melawan meski kami tak punya banyak peluang.
Aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju, mendekati Victor dengan keberanian yang kutemukan dari hati yang patah. Jika ini akhir, biarkan kami pergi dengan cara yang kami tentukan. Victor hanya mengangguk pelan, seolah memberikan izin. Kalian boleh pergi, tapi ingat, aku tidak akan melupakan kalian. Ketika kami keluar dari markas itu, aku merasakan beban yang terangkat, meski kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku dan Ardi berjalan bersama, meninggalkan dunia ini dan memilih untuk berjuang di dunia yang lebih terang, meski tak ada jaminan apapun. Akhir yang mengharukan. Beberapa bulan berlalu sejak peristiwa itu. Kami hidup sederhana, jauh dari organisasi gelap yang pernah mengancam kami. Ardi mulai bekerja keras, belajar dari masa lalunya, dan berusaha membangun hidup yang lebih baik. Aku melihatnya tumbuh menjadi seseorang yang jauh lebih dewasa dan penuh pertanggungjawaban. Meskipun luka-luka lama masih terasa, kami berdua belajar untuk memaafkan diri sendiri. Kami tahu bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi kami memilih untuk melangkah ke depan, tidak terjebak di masa lalu. Kami menjalani hari-hari kami dengan penuh harapan dan ketulusan, mencoba membangun kembali keluarga yang rusak, meskipun itu tidak akan pernah sama lagi. Suatu malam, saat kami duduk di halaman rumah kecil kami, Ardi menatapku dan berkata dengan suara yang hampir pecah, "Ayah, aku minta maaf untuk semua yang telah terjadi. Aku tahu aku banyak membuat kesalahan, tapi aku berjanji akan memperbaikinya." Aku tersenyum, meski mataku terasa panas. "Ardi, kita semua pernah membuat kesalahan. Yang penting adalah kita belajar dari itu. Aku bangga padamu, anakku." Dan saat itu, di bawah langit malam yang penuh bintang, aku merasa seperti ada harapan baru yang tumbuh. Bukan hanya untukku, tetapi juga untuk Ardi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kami tahu satu hal. Kami masih bersama, dan itu adalah segalanya. Kami memulai perjalanan baru dengan hati yang lebih ringan dan dengan tekad untuk selalu memilih kebaikan.